Oke, baik, kita mulai dan sekaligus saya akan menjadi pengantar karena pada hari ini seperti rancangan yang sebelumnya ada hal yang ada spesifik bagaimana desain pertemuan kita ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teriring doa semoga yang hadir di pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap bahagia. Ya. Dan saya pikir akan lebih bahagia lagi karena sudah berada di kampung halaman rumah tercinta, sehingga itu barangkali bisa memberi semangat bagi untuk calon-calon guru profesional kita. Oke ya. Nah, seperti rancangan yang lalu bahwa untuk pertemuan kita selalu akan dimulai oleh salah kelompok ya, kelompok ahli, kita katakanlah seperti itu. Jadi kelompok ahli yang akan mencoba menyampaikan kepada kita, mengantar kita terhadap topik-topik atau tema-tema yang menjadi tanggung jawab keahliannya ya. Jadi hari ini yang selalu yang akan tampil adalah sekelompok ahli ya, sekelompok ahli yang akan bukan presentasi kelompok ya, mudah-mudahan bisa dimaknai dan bisa kita lihat sebentar karena saya sampaikan yang lalu bahwa desainnya itu seperti tim teaching yang dimana Anda betul mengantarkan materi itu, bagaimana mencoba menyampaikan materi itu dan memahamkan kita semua berkenaan dengan topiknya ya. Terserah penyajiannya seperti apa, bentuk materinya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, pergunakan ilmu-ilmu yang Anda telah miliki dan Anda telah pelajari ya. Oke, untuk hari ini kita akan mulai dengan kelompok yang akan hari ini dan 3 pertemuan hari ini dan 2 pertemuan selanjutnya yang akan mencoba mengantarkan kita adalah kelompok ahli kesadaran diri ya, self awareness seperti yang telah saya coba sampaikan yang lalu. Nah, saya cek. Oh, minta maaf, saya tidak memiliki seluruh screenshot atau di mana saya taruh ya untuk nama-nama kelompoknya. Ada yang bisa bagikan dulu? Ada yang bisa membagikan saya pembagian kelompok yang lalu? Tunggu Ilma, saya kirim video. ada Ilma ya? Iya Pak. Kirim ke Ilma itu ya? Sudah kan dikirimkan Pak. Saya kirimkan dulu. Jangan enggak usah. Kayaknya kalau di Ilmu kayaknya. Oke ya. Jadi ada Rahma Sainuddin. Mana Rahma? Hadir Pak. Aduh. Firly. Iya Pak, hadir Pak. Ernawati, tes mic tak. Ada Ernawati Kak? Ernawati Kak? Belum join Ernawati? Halo? Belum ada Ernawati. Andi Widiarti. Nggak dengar lagi saya, hilang lagi saya ini kalau begini. Mic-nya masih bermasalah Pak. Oke, saya kira saya yang bermasalah. Rivaldi, Andika. Ya, ada Pak. Ada Rindayani. Hadir Pak. Dan Jusman. Mana Jusman? Ada Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya tidak berlama-lama lagi. Silakan untuk tim ahli, kelompok ahli yang akan membahas tentang kesadaran diri, waktu, dan Zoom
diberikan kepada tim ahli kita. Silakan. Dikasih co-host yang menjadi tim ahli. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kelompok ini, yaitu dari kelompok itu yang akan membahas mengenai materi kesadaran diri atau self-awareness. Untuk waktu saya silakan kepada Kak Rivaldi Andika untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 1 diberikan kepercayaan untuk materi self-awareness, yaitu ada materi kami seperti yang tertera di layar. Apakah teman-teman sudah lihat? Ya, lihat Kak. Iya. Oke, saya bacakan saja ya. Self-awareness berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat mengenai emosi, pikiran, nilai, atau venue diri. Kemudian, menurut Goleman, kesadaran diri ialah mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat atau menggunakannya untuk memandu mengambil keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Selanjutnya, aspek-aspek kesadaran diri. Bagian A, aspek kesadaran emosi. Mengenali emosi diri dan pengaruhnya. Orang dengan kecakapan ini akan 1. Mengetahui emosinya mana yang sedang mereka rasakan. 2. Menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat dan katakan. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja. Kemudian yang terakhir, mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai dan sasaran mereka. Selanjutnya bagian B, pengakuan diri yang akurat. Mengetahui sumber daya batinia, mampu, dan keterbatasan ini, orang dengan kecakapan ini akan sadar tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Kemudian menyempatkan diri untuk merenung, belajar dari pengalaman. Kemudian terbuka terhadap umpan balik yang tulus, bersedia menerima perspektif baru, mau terus belajar dan mengembangkan diri sendiri. Kemudian mampu melanjutkan rasa humor dan bersedia memandang diri sendiri dengan perspektif yang luas. Selanjutnya, yang C, kepercayaan diri, kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri. Orang yang kemampuan ini akan 1. Berani tampil dengan keyakinan diri, berani menyatakan keberadaannya, kemudian berani menyuarakan pandangan yang tidak populer, dan bersedia berkorban demi kebenaran. 3. Tegas, mampu membuat keputusan dengan baik, kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan. Selanjutnya, di sini guru berperan penting dalam membangun kepercayaan diri pada peserta didik. Lanjut, yaitu dengan cara menanamkan pada siswa bahwa setiap anak itu istimewa. Kemudian mengajak siswa untuk memberikan penilaian pada diri sendiri dan temannya. Selanjutnya memberikan apresiasi. Kemudian kita sebagai guru memberikan kepercayaan. Selanjutnya memberikan afirmasi positif setiap hari. Lanjut.
Terima kasih. Itulah materi yang sempat kami paparkan di materi self awareness. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rivaldi atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan apabila ada dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya mengenai materi kami. Kami persilahkan. Ya, saya persilahkan kepada Kakak Wahyu Ahmadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Maksud saya materi yang menurut saya ini sangat keren sekali sih dari self awareness dan untuk dipelajari alias dijadikan mata kuliah untuk kita calon guru profesional ke depannya. Saya ingin sedikit cerita. Di YouTube salah satu channel psikologi yang saya ikuti ialah 1%. Mungkin juga teman-teman banyak yang tahu channel itu. Jadi di channel itu menyampaikan bahwa salah satu hal yang perlu untuk diterapkan atau lebih ditekankan di sekolah dasar ialah tentang pembelajaran emosional ini, tentang bagaimana siswa sebenarnya dapat mengetahui salah satu tujuan dari sekolah itu bukan hanya untuk mengetahui materi-materi saja, tetapi juga tentang pengembangan diri dalam aspek kejiwaan ataupun perilaku ini. Salah satunya adalah self awareness ini. Nah, dari pemaparan tadi cukup jelas bahwa hal-hal yang bisa kita atau seorang pendidik terapkan di sekolah dasar tadi seperti memberikan afirmasi positif, dapat memberikan kepercayaan kepada peserta didik. Nah, menurut teman-teman, bagaimanakah tindak lanjut dari pemberian atau tujuan dari self awareness ini untuk diterapkan di sekolah dasar sebagai seorang pendidik? Apakah teman-teman sebagai calon guru ke depannya apakah memungkinkan untuk juga melakukan atau sebagai calon wali kelas melakukan asesmen terhadap self awareness ini, atau hanya sekedar penyampaian afirmasi saja tanpa ada tindak lanjut seperti itu? Baik, semoga poin saya yang berbelit-belit dapat ditangkap oleh pemapar hari ini. Terima kasih. Atas pertanyaan Pak Wahyu Ahmadi, saya ulang kembali pertanyaannya itu mengenai bagaimana tindak lanjut terkait dengan self awareness ke depannya kepada peserta didik ya. Apakah perlu bisa diberikan asesmen atau hanya sebatas pemberian afirmasi positif? Baik, mungkin kami tampung dulu pertanyaan, kami buka satu pertanyaan lagi kepada Kakak Nur Aulia, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi singkat saja pertanyaan saya yaitu kan di sekolah itu
apalagi di dalam kelas itu memiliki banyak karakteristik yang berbeda-beda. Ada ya siswa yang susah diatur, ada juga yang mudah diatur. Nah, pertanyaan saya itu, bagaimana cara guru dalam meningkatkan kesadaran diri pada siswa yang sangat susah diatur di dalam kelas. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saya ulang kembali pertanyaannya itu mengenai bagaimana cara menerapkan kesadaran diri atau self-awareness kepada peserta didik di dalam satu kelas yang mempunyai beberapa karakter yang berbeda-beda. Tepatnya, Kak, Terima kasih. khususnya untuk siswa yang memiliki karakter yang susah diatur. Ya. Terima kasih. Sebelumnya, Kak Wahyu, saya konfirmasi dulu mengenai pertanyaannya. Ada pertanyaan dari teman sekelompok saya untuk menanyakan kelas yang dikenai dari pertanyaannya Kak Wahyu ini. Maaf, kenapa? Baik, saya ulang kembali, Kak. Saya ingin konfirmasi mengenai kelas yang dimaksud dari pertanyaannya kita. Saya sendiri yang merasakan atau suaranya Kak Rinda putus-putus? Oh, putus-putus, guys. Maaf ya. Jaringan, Kak. Bisa didengar, Kak? Ya, jelas. Kalau Kak Wahyu mungkin jaringannya masih kurang bagus, saya tanya juga mengenai pertanyaan Kak Awalia. Apakah yang ditanya ini, Kak, mengenai yang tadi itu khusus kepada kelas rendah atau kelas tinggi, Kak? Kalau bisa ada untuk kelas rendah dan tinggi, karena sudah ditahu kelas rendah juga
banyak ditahu memiliki karakteristik yang susah diatur, dan kelas tinggi juga lebih banyak lagi karena usianya sudah lebih meningkat lagi. Jadi mungkin bisa diberikan caranya dari kelas untuk kelas rendah dan juga untuk kelas tinggi. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih. Moderator, izin menjawab. Ya, saya persilakan kepada Bapak Rivaldi untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Mengenai pertanyaan pertama itu dari saudara Pak Wahyu Ahmadi. Apakah pemberian afirmasi positif ini hanya sekedar pemberian itu saja, kemudian apakah nantinya tidak ada tindak lanjut lebih? Apakah seperti itu, Pak Wahyu? Iya, betul, Pak. Pak Wahyu, iya. Oke. Tentunya, Pak, tentunya setelah kita memberikan afirmasi positif, pastinya kita akan memberikan tindak lanjut. Pastinya kita akan memikirkan tindak lanjut ke depan seperti apa. Pastinya, Pak, ya. Oke. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Wahyu. Ya, bagaimana dengan Kak Wahyu? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok, dari Pak Rivaldi. Sempat dari teman-teman dari kelompok, teman anggota kelompok yang lain ada masukan juga? Jika ada. Kalau tidak ada, Moderator izin. Iya, Kak. Izin ya. Untuk pertanyaannya Ibu siapa lagi namanya tadi itu? Bu Nur Awalia ya? Ya. Ya, bagaimana menerapkan cara self awareness ini kepada peserta didik yang tidak bisa diatur. Cuman ya tadi Iya, susah diatur, Kak. yang susah diatur ya. Ya. Tentunya di sini kan tadi kita sudah paparkan materinya, Kak. Bagaimana cara penerapan ini sebagai seorang guru nantinya. Yang itu pertama kan kita menanamkan kepada siswa bahwa anak-anak itu walaupun dia susah diatur, pastinya anak itu memiliki sebuah keistimewaan tersendiri. Kemudian mengajak siswa untuk memberikan penilaian terhadap diri sendiri. Apakah ketika dia gampang diatur ataupun susah diatur, apakah itu termasuk tindakan yang baik atau tidak? Tentunya di sini kita lihat apakah anak-anak ini sudah sadar akan dirinya ketika yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Itu mengajak memberikan penilaian kepada diri sendiri dan temannya. Kemudian memberikan kepercayaan kepada peserta didik. Nah, mungkin jawaban saya seperti itu ya. Kita percaya bahwa setiap anak itu istimewa, memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dan temannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan kepada pertanyaan dari Saudari Nur Awalia ya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak atasnya. Kembalikan kepada Nur Awalia. Apakah pertanyaan sudah jelas atau masih ada yang perlu diangkat? Baik, saya rasa jawabannya sudah lumayan jelas, namun bagaimana ya? Saya apakah masih ada ya yang lain, karena pasti guru sudah melakukan hal demikian terus, masih ada aja yang didapati siswa yang seperti itu. Terus bagaimana cara
guru menanggapi untuk siswa yang seperti itu? Apakah guru melakukan hal apa lagi? Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Izin moderator menanggapi, menambahkan jawaban. Iya, saya persilakan kepada Kakak Muhammad Ilham Sijaya. Iya, terima kasih atas kesempatan. Saya minta maaf. Saya matikan kameranya karena ketika on kamera suara saya terputus-putus. Jadi bagaimana jika ada siswa yang susah diatur, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita hanya ditugaskan untuk menuntun anak-anak. Jadi kalau misalnya ada anak yang susah diatur, mungkin ada fasenya dia akan berubah. Jadi lakukan saja, tuntun saja mereka ke jalan yang baik. Untuk kalau dia bermain, biarkan dia bermain, namanya juga anak-anak. Jadi tugas kita di sini hanya menuntun, bukan melarang. Jadi soal kelakuannya itu nanti akan berubah sendiri pada nantinya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada tambahan Kepada Pak Nur Fadila Mahmud diberikan kesempatan. Saya izin menanggapi sebenarnya untuk kasus pertanyaan dari jawaban sebelumnya mengenai bagaimana untuk siswa yang sebenarnya di sini kayak adalah masalah di kelas. Di sini saya telah mendapatkan masalah itu, dan sebenarnya saya juga ingin bertanya lagi, ingin mempertebal pertanyaan dari saudari Awalia dengan contoh konkret seperti itu. Di sini tadi di kelas ini karena saya di sini sebagai guru pengganti, kayak mengisi guru yang kosong selagi karena pamong tidak ada. Di sini siswa saya coba untuk beberapa hari telah berlalu, saya sudah coba bersahabat dengan siswa, mengizinkan dan tidak terlalu mengekang. Namun ada yang terjadi karena sebelum masuk ternyata di sekolah itu siswanya itu kurang disiplin. Untuk jam masuk, ketika masuk masih bisa makan, masih cerita dengan teman. Dan ketika saya pertegas bilang kita sudah membuat aturan di awal bahwa tidak boleh makan, dan ketika sudah teguran 3 kali, maka saya ambil makanannya. Namun setelah itu dia membandingkan, Ibu, kalau Bapak Guru tahu kalau mau Ki pergi belanja, diizinkan Ki pergi belanja biar jam masuk. Oke. Biar belajar Ki. Di sini saya bilang, oh gimana Mi ini, apa Mi yang harus kulakukan? Oke. Apalagi dalam kondisi saya yang tidak sehat di sekolah, berapa kali saya harus, karena kita seorang guru harus menjaga emosi. Jadi untuk jadi keluar masuk, oke sabar gitulah. Namun puncak akhirnya itu ketika hampir jam kedua, siswa itu keluar. Saya cuma izin, ini cek kuliah Kak Nak. Kuliah Kak Nak. Iya. Izin di sini langsung keluar, padahal saya tidak mengizinkannya untuk keluar. Tidak mengizinkan untuk keluar siswanya. Di sini ada hampir setengah dari siswa yang keluar.
Jadi di sini karena mengenai self awareness, kesadaran diri, bagaimana caranya ketika terjadi seperti ini? Masalahnya ini di awal ini ternyata siswa sudah ya mamang bukan makanan itu. Ya. Di awal ini masalahnya di awal ini gurunya sudah mengajarkan siswa tidak untuk disiplin, tidak untuk menghormati aturan. Jadi bagaimana caranya ini untuk diubah ini siswanya untuk disiplin lah, untuk sadar diri lah ketika jam masuk tidak tidak keluar sembarangan, ketika tidak makan di kelas karena ini kan ceritanya belajar dan pasti ada aturan. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Izin moderator. Ya, silakan. Ya, dari kasus saudari Nur Fadila yang mengatakan bahwa anak-anak di sekolah tempat PPL-nya memiliki kesadaran tentang aturan dan kedisiplinan yang rendah. Alangkah baiknya saudari Nur Fadila terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan wali kelasnya, bagaimana aturan yang sebenarnya yang ada di sekolah tersebut. Jangan sampai kita datang ke sekolah orang lain, ke tempat PPLK baru bawa aturan baru dan kita nanti dapat kata-kata kayak dikarundung dan jangan bawa aturan baru di sini. Jadi alangkah baiknya kita berkomunikasi dulu dengan wali kelasnya. Setelah itu, kalau jika wali kelas sudah setuju dengan pendapat masukan kita, bisa kita masuk ke dalam kelas lalu melakukan kesepakatan dengan anak-anak dengan cara sebelum memulai pembelajaran kita memberitahukan aturan-aturan yang berlaku selama kita yang menjadi guru di dalam kelas tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Rahma Zainuddin. Saya Kepada Pak Linda. Reskiana, dipersilakan. Reski. Tadi pertanyaan dari awalnya bahwa bagaimana menghadapi siswa yang cukup aktif dan aktif. Yang pertama yaitu saya pernah mendengar dari Bapak Pak Rahman mengatakan bahwa untuk bagaimana caranya agar kita bisa didengarkan oleh siswa kita yaitu dengan cara kita dahulu menjadi disenangi oleh peserta didik kita, maka apa yang kita katakan itu akan didengarkan oleh peserta didik kita dengan cara ikut bergabung di dunianya dengan mendekati atau bertanya ketika ketika keluar main kita dapat mendekati siswa tersebut, menanyakan apa kesukaannya, apa yang dia rasakan ketika belajar, apa yang dia senangi. Nah, dengan itu kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan dengan siswa tersebut dan dia juga akan merasa senang ketika kita memperhatikan siswa tersebut. Ini saja. Terima kasih. Terima kasih Kakak Rizky. Saya kembalikan kepada Kak Nur Aulia terlebih dahulu mengenai pertanyaannya. Apakah sudah jelas, Kak?
Baik, saya rasa dari pertanyaan saya sudah jelas. Dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak. Mengenai tanggapan Kak Nur Fadila Mahmud tadi, apakah sudah jelas Kak jawaban dari Kak Rahma? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya terima. Terima kasih Kak. Boleh Apakah saya masih Karinda? Ya. Boleh saya sedikit menambahkan? Ya, silakan Kak Ernawati. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Baik, jadi di sini saya mau sedikit menambahkan dari soal tadi pertanyaannya Kak Nur Awalia dan juga sekaligus Kak Wahyu. Jadi di sini kita sebagai guru bukan hanya peserta didik yang harus kita bagaimana kita egonya, tetapi kita juga sebagai guru harus bisa menahan emosi. Jadi guru perlu menahan ego dalam mengajar. Biasanya itu guru terlalu cepat naik juga emosinya ketika peserta didiknya itu sudah mulai ribut, ricu, bahkan sampai berkelahi di dalam kelas. Nah, di sini biasanya juga keluar bahasanya, timbul nih bahasanya guru capek mengajar karena ribut, akhirnya capek mengajar, kemudian capek juga teriak-teriak, akhirnya keluar dua kalimat-kalimat seperti itu yang kurang mengenakan di hatinya peserta didik. Jadi di sini akhirnya juga kita sebagai guru kehilangan prinsip mengajar kita yang bahwasanya kita itu harus mengajar secara ikhlas kepada peserta didik. Jadi di sini bagaimana kita menjadi guru, tetap menjadi guru yang tetap tenang, meluruskan niat dalam artian memberi teguran kepada peserta didik dengan cara memberi pilihan kepada mereka, pilihan baik atau buruk. Nah, di sini nih kita kasih pilihan, contohnya, nak, kalau yang datang ke sekolah itu yang rugi siapa ketika tidak mendapatkan ilmu, ibu atau kalian. Nah, di sini nih peran pentingnya guru yang setiap harinya tanpa bosan-bosannya kita sebagai guru itu memberikan afirmasi positif kepada peserta didik, biar mereka juga sadar tanggung jawabnya sebagai siswa itu seperti apa. Kalau saya seperti itu Kak Nur Awalia sama Kak Wahyu. Jadi jangan pernah bosan-bosan memberi afirmasi positif kepada peserta didik, karena jangan sampai juga kita yang lengah sendiri sama dirita karena kewalahan mengajar, karena itu kurang keikhlasan dalam mengajar, meskipun memang rasa capek dan lain sebagainya karena harus setiap hari kayak emosi dalam kelakuannya peserta didik. Kalau saya seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Erna. Saya kembalikan ke Kak Nur Awalia dan Kak Wahyu. Apakah sudah jelas Kak? Jelas. Oke. Terima kasih Kak. Kak Ayu. Kak Ayu dulu Kak. Baru kamu. Silakan Kak. Iya. Ya. Baik, terima kasih atas mohon maaf kalau ada suara yang mengganggu. Jadi saya tadi bersinggungan sama jawaban dari saudari Ernawati. Katanya kita juga sebagai guru harus meningkatkan kesadaran diri kita, bukan hanya siswanya. Jadi pertanyaan saya, contohnya kan nanti kita kan dipersiapkan menjadi guru profesional. Kemudian ternyata di lokasi sekolah itu kita mendapatkan kelas yang menurut guru-guru yang lain ini kelas benar-benar tidak bisa dikontrol. Tingkat kenakalannya di atas rata-rata lah. Otomatis sebagai guru yang baru, guru baru, tentunya kita berpikir cara seperti apa yang akan saya lakukan untuk bisa mengontrol
mengontrol kelas yang akan saya hadapi nanti. Jadi saya tanyakan bagaimana seorang guru, contohnya diri kita sendiri membangun self awareness kita ini, kesadaran diri kita untuk menghadapi siswa seperti hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu atas pertanyaannya. Saya perlu konfirmasi kembali pertanyaannya Kak, yaitu mengenai apabila di lokasi PPL kita mendapat kelas yang memang di situ menurut pendapat dari guru-guru lainnya itu kelas tersebut memang sangat susah untuk dikontrol dan tingkat kenakalannya di atas rata-rata. Nah, kita sebagai calon guru profesional, bagaimana sikap kita untuk menerapkan sikap menanamkan nilai sikap kesadaran diri untuk menghadapi siswa tersebut. Begitu, Kak. Ya, kepada Kak Erna mungkin bisa dijawab, Pak. Oke, atau baik. ada dari teman-teman yang lain menjawab? Terima kasih. Saya persilakan Kak Erna. Ya, baik. Terima kasih moderator dan juga Kak Ayu terkait bagaimana kita sebagai guru melakukan kesadaran diri terhadap ketika mempunyai masalah bahwa siswa tersebut juga sudah dianggap sangat di luar nih batas kewajaran nih kenakalannya dari wali kelasnya itu sendiri. Oke. Baik, saya juga merasakan hal seperti itu pas awal masuk PPL sudah ditekankan sama wali kelasnya itu sendiri bahwa di sini murid itu sangat susah diatur dan terbukti ya. Jadi di sini saya juga terus-menerus belajar dan awal-awalnya juga saya emosi terhadap kelakuannya, tetapi saya terus-menerus melakukan pulang di rumah refleksi diri, kenapa apa yang saya keluarkan tadi, kalimat-kalimat yang telah saya keluarkan tadi di sekolah ternyata saya pikir-pikir juga sangat tidak baik untuk peserta didik. Kenapa juga peserta didik kembali lagi merasa bahwa kayak artinya kita berikan teguran seperti ini malah tambah buat-buat nih. Seperti itu. Jadi kalau saya menurutku kita juga yang menenangkan diri kita sendiri, kemudian selalu memberikan itu tadi yang saya bilang afirmasi positif kepada peserta didik, memberikan pilihan yang baik sama yang buruk terhadap kedatangannya ke sekolah. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang sebelumnya yang yang bisa dibilang kurang mengenakan didengar untuk peserta didik menjadi mereka bawa juga ke dalam hatinya begitu. Jadi kita mami yang atur diri tak sendiri atau kita memberikan, saya juga memberikan, saya dapat sebuah motivasi di salah satu media sosial, saya memberikan kayak semacam kalau ibaratnya kertas putih begini ya, saya tunjukkan ya Pak, seperti ini ya. Saya melakukannya di sekolah. Ini anak-anak kita ibaratkan ini adalah kalian kertas putih. Artinya apa? Di sini masih rapi, kemudian bersih, kemudian apabila anak-anak melakukan sebuah kesalahan, dalam artian satu kesalahan artinya seperti ini, berarti ini kertas sudah tidak rapi lagi, dalam artian kalau kita melakukan sebuah singgungan atau perilaku kurang enak kepada seseorang, maka kertas tersebut akan susah untuk kembali bagus lagi. Jadi anak-anak, bagaimana di sini kita menjadi seorang peserta didik yang selalu sadar bahwa perilaku kita itu adalah sadar akan perilaku kita ketika melakukan sebuah kesalahan, maka akan membekas di hatinya teman-teman yang lain. Jadi sebuah kalimat-kalimat positif itu saya rasa sangat penting selalu diingatkan kepada peserta didik dan juga selalu memberi kepercayaan penuh kepada peserta didik bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ditunjuk dan dipilih untuk hadir ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Jadi jangan pernah berhenti
untuk selalu memberikan afirmasi-afirmasi positif kepada peserta didik. Mungkin itu saja Kak Ayu Lestari bagi Terima kasih Kak Ernawati Takdir. Kepada Kak Musawir, saya persilakan mungkin mau menambahkan. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya Kak. Tunggu Kak, saya konfirmasi dulu kepada Kak Ayu. Apakah pertanyaannya sudah jelas Kak? Jawaban? Sorry. Iya, jawabannya dari saudari Kak Ernawati ya, saya paham. Ya, terima kasih Kak. Saya persilakan kepada Kak Musawir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah kita bahas mengenai kesadaran diri ya. Jadi pertanyaan saya mungkin ada dua ya. Pertama itu mengenai kesadaran. Jadi misalkan kita banyak dalam kelas dan mungkin kita hanya suara kita hanya menegur, tapi siswa menganggap itu adalah sebuah marahan. Marahi Kak, oh marah guruku, apa dan sebagainya, dimarahi Kak. Dan membuat mungkin dari segi finalnya ini peserta didik itu hatinya tersakiti. Nah, dan guru ini tidak sadar akan hal itu, dia hanya oh tidak diteguran gitu. Artinya dia tidak sadar kan taraf marah ini tidak ada yang bisa ukur bahwa saja ini marah, tapi itu tanggapan dari orang lain, oh marah gini. Jadi bagaimana kira-kira apakah gurunya harus minta maaf atau bagaimana posisinya seorang guru ini di sini untuk mengetahui dirinya. Dia juga tidak tahu dirinya bahwa saya sedang marah. Dia hanya mengatakan bahwa oh saya hanya menegur, dan ketika dia dihadapkan siswa itu siswanya juga cenderung tidak memberikan respon, artinya dia hanya memendamnya dalam air. Itu contoh kasus yang pertama. Jadi yang kedua juga mengenai kesadaran diri lagi, kan kita sebagai terapeuta didik di SD, tapi sering terjadi kasus mungkin di SMP dan SMA ada seorang siswa yang bahkan melawan gurunya, bahkan mau ingin istilahnya. Mungkin pernah mendapati video yang viral kemarin itu, seorang siswa yang berdiri depan kelas bahkan menunjuk-nunjuki gurunya. Menunjuk gurunya karena HP-nya ingin diambil karena sering bermain HP dalam kelas. Jadi apakah kita masih tidak bisa marah dalam hal itu? Bahkan artinya kita sebagai seorang guru sudah ditunjuki oleh siswa. Bahkan ketika misalkan HP-nya dipegang begini, kita memegang HP-nya, siswanya itu bahkan ingin langsung merampas itu HP dari tangan seorang guru. Apakah kita tidak boleh marah dalam hal ini? Apakah kita harus menahan emosi tersebut mengenai kesadaran diri? Yang kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Saya konfirmasi kembali. Pertanyaan itu ada dua. Yang pertama itu siswa yang awalnya hanya ditegur, tetapi menurutnya itu mereka dimarahi begitu Kak. Baru ya, pertanyaannya dan merasa terlukai. Pertanyaannya bagaimana sikap seorang guru untuk sikap guru yang sebenarnya untuk menyadari perlakuan yang telah dilakukan itu. Kemudian yang kedua, seorang siswa yang melawan seorang guru. Kemudian apakah kita tetap harus menahan emosi atau tidak marah pada situasi seperti itu? Saya kembalikan kepada apakah ada yang bisa menjawab atau saya persilakan kepada teman-teman yang bisa membantu menjawab. Baik, izin moderator. Silakan Kak. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Musyawir. Menurut saya, sebagai seorang guru kita perlu terbuka terhadap siswa kita mengenai cara untuk mengetahui apakah siswa tersebut terluka atau bagaimana. Bisa saja saat akhir pembelajaran kita meminta siswa tersebut untuk menuliskan keluh kesahnya, keluh kesah masing-masing dari mereka mengenai apa yang tidak mereka sukai, apa yang mereka kurang sukai ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran dalam kelas, baik dari setiap kalimat yang keluar dari dalam diri kita. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana
ekspresi wajah mereka ketika kita telah memarahi siswa tersebut. Misalnya saja, jika ekspresi wajah mereka berubah menjadi lebih tidak bersemangat, berarti bisa saja siswa tersebut mengalami terluka. Kemudian pertanyaan yang kedua itu mengenai marahnya seorang guru. Saya rasa sebagai seorang guru manusiawi jika guru tersebut merasa marah, selama marah tersebut masih dalam batas wajar. Mungkin itu saja. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada yang bisa menambahkan? Saya Kak sedikit menambahkan dari Kak Nirmala. Iya. Silakan Kak. Ya, Musawir. Terima kasih moderator. Terkait meminta maaf ya. Saya rasa itu bukan sebuah kalimat yang ketika orang yang bersalah saja yang harus meminta maaf duluan. Bagi saya di sini nih kita juga sebagai guru kita yang meminta maaf di akhir pembelajaran. Begini semisal Nak mohon maaf ketika selama pembelajaran tadi Ibu banyak mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang mengenakan di hati saya. Ibu memohon meminta maaf. Jadi di sini juga perannya kalimat maaf ini yang secara tidak langsung kita ajarkan kepada peserta didik bahwa setiap orang yang meminta maaf bukan hanya sekedar ketika ia bersalah saja, tetapi setiap kondisi apapun dan juga terkait juga tadi masalah handphone. Nah di sini siapa yang duluan memulai? Peserta didik kan telah memainkan HP pertama di dalam kelas. Nah di sini juga kita membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada peserta didik bagaimana peraturan di dalam kelas kita terkait penggunaan handphone. Kapan sebaiknya penggunaan handphone dilakukan dan juga semisal juga posisinya juga marah ini peserta didik terus menerus juga kita lakukan itu tadi pilihan-pilihan positif kepada peserta didik yang baik atau buruk, siapa yang melakukan kesalahan duluan. Mungkin saya rasa Kak Musawir juga paham maksud saya juga seperti apa. Baik, terima kasih Kak Musawir. Kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Erna. Saya kembalikan kepada Kak Muhammad Musawir. Apakah sudah jelas, Kak? Baik, terima kasih. Baik, kan? Jadi terkait hanya mungkin sangat baik ya, tapi bagaimana jika situasi itu sudah terjadi? Artinya tak mengambil gurunya mengambil handphonenya, kemudian siswa itu berusaha merebut, bahkan menuduh gurunya. Kan dari segi pencegahan itu saya rasa ya sudah cukup baik ya. Tapi dalam situasi seperti itu kira-kira apa yang harus dilakukan seorang guru ini ketika dia memarahi ini sudah menunjuk ya. Mungkin teman-teman pernah lihat videonya itu bahkan siswanya menunjuk gurunya, bahkan siswanya itu ingin merebut HP-nya dari tangan gurunya, bahkan gurunya ini sudah terpojok. Ini siswa SMA. Jadi dia memang melawan, betul-betul melawan di situ. Jadi dari seorang kita sudah tidak dihargai sebagai seorang pendidik, misalkan seperti itu contoh kasusnya. Jadi untuk dari segi pencegahannya itu saya rasa sudah cukup ya. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, betul betul bisa ditanggapi. Terima kasih. Mungkin ada teman pertanyaan Kak Musawir itu apabila siswa HP dari peserta didik itu disita, kemudian peserta didik berusaha untuk merebut HP tersebut. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin membantu sedikit. Ya, jika misalnya ini sudah berada di tingkatan kelas atas ya SMA, jika ada memang siswa yang sudah kelewatan, kurang ajar, langkah baiknya itu kita serahkan kepada guru BK. Karena itu memang tugasnya. Nanti dia konfirmasi sama orang tuanya. Karena ini sudah pernah saya alami dulu, bahkan teman saya sendiri yang pernah sangat keterlaluan sama gurunya.
Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ilham. Apakah masih ada jawaban? Atau apakah sudah jelas Kak Amsawir? Ya, Tuan. Baik. Oke, terima kasih Kak. Jadi, terima kasih Kak. Oke, jadi baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami pada sore hari ini mengenai materi tentang kesadaran diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa dengar saya? Bisa Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita beri dulu apresiasi tepuk tangan. Boleh nggak ditepuk? Masih dengar nggak kalau kita tepuk di sini? Dengar Pak. Atau kita kasih emoticon aja. Oke. Pakai emoticon. Oke, baik, terima kasih. Kita refleksi dulu ya. Oke. Nah, untuk tim ahli dulu. Ya, saya akan mulai memakai istilah baru kayaknya ini tim ahli. Oke ya. Overall, kalau Anda mencoba menilai penampilan Anda secara tim dari 1 sampai 10. Silakan. Kelompok tim ahli 1. Atau kalau saya ganti dengan seberapa puas Anda dengan penampilan Anda? Izin menjawab, Pak. Ya. Ya. Untuk kepuasan dari kerja kelompok kami, saya rasa dari diri pribadi saya sendiri, Pak, saya sudah merasa puas karena dari teman-teman jauh sebelumnya kami telah membentuk kelompok, kemudian bekerja sama, mencari materi sendiri, kemudian ada yang mengerjakan PPT-nya, ada yang belajar, yang mengerjakan letaknya self awareness ini dalam BPP dan pembelajaran. Ada juga yang mengerjakan bagaimana menerapkan ini ke dalam metode pembelajaran yang akan kita laksanakan, dan saya sendiri ditunjuk sebagai pemapar pada sore hari ini, Pak. Mungkin itu merupakan kepuasan tersendiri dari saya. Kalau berbicara masalah puas atau tidaknya, saya rasa untuk kerja sama tim dari kelompok 1, saya rasa diri saya sendiri, Pak, merasa sudah puas dari kerja sama kami. Terima kasih. Oke, yang lain dari tim ahli kelompok 1. Ya, Rinda dulu karena Rinda tadi yang banyak melit. Baik Pak, kalau menurut saya pribadi sama terwakilkan sama Kakak Rivaldi Andika mengenai mengenai kerja sama tim Pak, karena di kelompok kami itu sebelumnya sebelumnya sudah berbagi dari Putus-putus ya? Jadi kan. Oh ya. Baiklah. Jadi kalau menurut saya sudah sangat puas mengenai kerjasama tim antar kelompok kami, Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada yang lain yang menambahkan dari grup 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya juga sama teman-teman yang lain merasa puas dan juga merasa selama perkuliahan yang kembali ke domisili masing-masing juga lebih kita juga sebagai mahasiswa semakin tertantang terus karena apa? Kita pagi-pagi kita ber-PPL, kemudian
sembari juga di rumah harus mengerjakan tugas-tugas lain sebagai anak dan harus kemudian juga mengingat tugas-tugas ternyata dari kampus juga semakin wah juga semakin banyak. Jadi saya merasa juga puas sama kerjasama dari teman-teman kelompok kami yang 2 hari sebelumnya terus saling berkomunikasi lewat meskipun maya, tetapi kerjasamanya mereka meskipun di atas jam 10 malam mengurangi tidur ya. Saya merasa puas. Tidak lama ini Pak pergi self reward dimakan coto. Oke, Ya, Pak. Iya, Irnawati sekalian juga dia, apalagi curhat. Iya Pak, harus Pak. Oke, ada lagi yang lain dari tim ahli 1? Gak ada. Oke, satu pertanyaan barangkali lagi untuk timnya dulu, tim ahli dan jika Anda ingin melakukan ini lagi, jika Anda ingin mesti menyampaikan materi ini lagi, bagian mana yang Anda rasa sudah sangat bagus dan bagian mana yang Anda merasa kayaknya perlu perbaikan atau perlu variasi atau perlu apalah. Sedikit dari saya, Pak. Ya. Kalau misalnya nanti ketika saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan materi ini, bagian yang saya rasa sudah bisa saya terapkan secara maksimal itu cara penanaman kita sebagai guru untuk di SD. Tapi kalau untuk yang kurangnya itu, bagaimana kan sebagai seorang guru sebelum memberikan materi kesadaran diri kepada peserta didik, gurunya itu harus sadar dirinya sendiri, sadar posisinya sebagai seorang pendidik dan sadar diri sebagai seorang guru. Nah, mungkin itu saja dari saya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain. Ya, kalau ada silakan yang lain. Kalau saya sama Pak Rivaldi. Samanya di mana? Mengenai itu Pak, kalau misalnya ada jelas mengenai cara menanamkan sikap atau perilaku kita sebagai guru khususnya di sekolah dasar Pak. Kemudian yang masih masih kurang mampu begitu Pak, masih perlu refleksi atau perbaikan itu mengenai bagaimana sikapnya sebenarnya kalau misalnya di dalam suatu kelas yaitu menemui peserta didik yang sangat susah untuk diatur Pak. Itu. Terima kasih. Iya, oke. Kayaknya begini. Saya tidak tahu bagaimana mencoba menarik batasan antara keinginan meletup-letup dari kalian untuk bagaimana mengaplikasikan sebenarnya ya. Oke, baik untuk siswanya, baik untuk gurunya sendiri ya. Karena untuk sementara saya fokus dulu kepada materinya, dulu ya, fokus kepada materinya dulu ya. Jadi itu dan memang saya lihat banyak tadi memang sudah case base, sudah berdasarkan kasus-kasus yang kalian temukan, pengalaman yang kalian dapatkan. Karena itu menariknya di situ sehingga tadi diskusinya lumayan hidup. Oke. Itu oke. Nah, tapi saya harus mengatakan ini, mudah-mudahan ini bukan kabar buruk. Inilah barangkali akhirnya Anda melihat apa yang saya maksud saya bedakan antara kerja kelompok tapi bukan presentasi kelompok. Oke, yang untuk sementara rasanya masih presentasi kelompok ya, rasanya masih presentasi kelompok padahal harapannya ya ini mengantarkan tim ahli itu mengantarkan materi dan membangun pemahaman, persis ketika Anda mengajar di kelas, persis itu harapan. Jadi bukan presentasi kelompok seperti yang biasa. Jadi ya di benak saya ya, dan mudah-mudahan karena ini adalah pengalaman pertama, yang ada itu adalah
kalian kalau mau memakai kata mengajarkan, saya pakai kata mengajarkan materi itu. Sehingga konsep dasar tentang umpamanya mengajar, umpamanya ketika pembelajaran itu ada bagian pendahuluannya, ada kegiatan intinya, ada kegiatan penutupnya, itu terjadi di situ sebenarnya. Ya. Jadi karena yang tadi masih rasa presentasi kelompok yang biasa Anda lakukan. Padahal kayak yang didesain ke benak saya bahwa itu adalah memang Anda mencoba mengajarkannya, ya, sehingga memang ada kegiatan pendahuluan. Oke, seperti tadi pertama kali ketika Wahyu menyampaikan pertanyaan, kan kita kan bisa biasanya ketika mengawali pembelajaran itu dengan bercerita, ya, untuk mengawali umpamanya tentang self awareness, ya, tentang kesadaran diri. Dan tadi refleksi juga ketika saya bertanya ke perasaan Anda, itu sebenarnya kan sudah self awareness. Ya, oke. Untuk itu coba Rindayani, saya minta tolong ditampilkan materi yang tadi. Oke, mulai dari slide pertama. Iya, bisa dibantu Kak Rahmat. Siapa yang tadi? Sebenarnya kita juga sudah punya RPP-nya ini Pak. Belum, sabar, santai Rindayani. Oke, pertama, dari pertama. Slide pertama. Dari slide pertama. Oke ya. Oke. Jadi saya capture. Oke. Sabar ya. Oke, lanjut. Oke. Ya. Satu lagi, mudah-mudahan contoh. Oke, terus satu lagi. Ya. Oke. Oke, sudah. Stop share. Giliran saya coba men-share sesuatu. Oke. Mana dia? Ini ya. Kelihatan ya? Sudah dilihat? Ya. Kelihatan ya? Sudah? Ya, sudah ya? Iya Pak, sudah terlihat Pak. Oke, sudah terlihat ya. Saya tidak mau. Jadi sesi pertama untuk setelah tim ahli, saya barangkali akan mencoba merefleksi, kemudian mencoba untuk meng-highlight beberapa hal yang apa ya, saya mau katakan yang perlu diperhatikan, dan di kesempatan selanjutnya itu diharapkan sudah bisa muncul ya. Jadi yang pertama tentang konsep team teaching ini bukan presentasi kelompok. Oke, jadi walaupun tadi rasanya, tapi beberapa hal sudah sangat baik, utamanya aktivitas keaktifan teman-teman yang lain untuk bisa ikut dalam pembelajaran. Oke, jadi kan ketika kita menyampaikan sesuatu umpamanya begini, self awareness berkaitan dengan pengembangan diri sendiri, ini satu kalimat ini sebenarnya perlu diurai lagi. Oke, mengenai emosi, mengenai pikiran, mengenai nilai atau value diri. Ini sebenarnya, aduh hujan. Saya tutup dulu ya. Oke. Jadi jangan dipresentasikan seperti kelompok. Jadi betul-betul nantinya tim ahli itu mencoba menyampaikan dan memahamkan kita konsepnya. Ya. Caranya apa? Terserah.
Saya biasa, kalau ingat di kelas saya biasanya bercerita, saya biasanya mengangkat kasus, saya biasa mengangkat anekdot, dan seterusnya. Diawali dengan begitu kan? Oke, dan Anda mungkin surprise, yang Anda sampaikan sebenarnya kalau saya ya, materi saya akan seperti ini. Ya, hampir sama semuanya, bahwa tentang self-awareness itu, oke, self-awareness itu berkaitan dengan emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Di sini apa ya? Nilai diri, ya, saya katakan nilai diri di sini. Ya, sifat, nilai diri, kebiasaan, emosi, dan kebutuhan psikologis. Jadi ketika berbicara self-awareness itu apa? Ketika berbicara tentang self-awareness apa? Jadi kita akan bercerita tentang hal-hal ini. Saya tidak bisa menjelaskan panjang waktu lagi, berpanjang waktu karena waktunya terbatas. Tapi ketika suatu materi dan Anda mencari rujukan, pasti akan sama, ya. Dari beberapa referensi Anda akan mendapatkan hal-hal yang sama, seperti yang saya lihat Anda juga mengangkat hal yang sama. Oke ya. Nah, ya, yang seperti ini dan seperti ini kan berat ini umpamanya ya. Saya katakan di sini ranah kesadaran diri, Anda memakai aspek-aspek kesadaran diri. Ini kan umpamanya begini, mengetahui bagaimana perasaan mereka mempengaruhi kinerja. Ini kan berat umpamanya ya. Dalam konteks kita sebagai guru SD, umpamanya Anda bisa memberi contoh tentang apa yang Anda maksud dengan ini, bukan hanya disampaikan. Ya, mengetahui kinerja dan seterusnya. Oke. Itu tentang bagaimana mendeliver nantinya ya, bagaimana mendeliver ketika kita menjadi seorang tim ahli untuk menyampaikan materi. Waktu terbatas, saya mencoba secepat mungkin beberapa hal yang menarik tadi. Oke, dan itu barangkali adalah bahan refleksi untuk bisa dieksplor lagi nanti ketika sudah masuk kepada tataran aplikatif. Karena banyak yang tadi pertanyaan teman-temannya itu adalah pada tataran aplikatif. Ya, bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah? Ya, bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah? Bagaimanapun tadi yang temannya sampaikan, marah tapi tidak merusak. Ya, marah tapi tidak merusak. Yang Musabir tadi ya, marah tapi tidak merusak ya. Ya, jadi kemudian bagaimana asesmennya, kemudian tentang apa barangkali strategi aktivitas dan selanjutnya itu kalau Rindayana sampaikan tadi itu sudah dipersiapkan bagus, oke, karena memang belum saatnya pada pertemuan pertama ini, karena pada pertemuan pertama ini yang coba kita gali dan coba pahami adalah tentang awareness itu. Jadi awareness itu tentang apa? Awareness tentang apa? Awareness tentang apa? Jadi pertanyaan ini yang paling utama dijawab di pertemuan ini. Awareness itu tentang apa? Atau awareness itu apa? Apakah terjawab? Jadi kalau saya, oke, jadi awareness itu apa? Awareness tentang bagaimana pendapat diri Anda, bagaimana keputusan dan bagaimana perasaan ini ya, oke, bagaimana attitude, bagaimana feeling, bagaimana emosi itu mempengaruhi pendapat dan keputusan dan mempengaruhi komunikasi dan interaksi dengan yang lain. Ya. Jadi mengenal diri, dari mengenal diri apakah berkaitan dengan sikapnya, berkaitan dengan emosinya, berkaitan dengan kebutuhannya dan terusnya. Hal itu, ketika kita mengenali hal itu yang berkaitan dengan diri kita sendiri, itu akan mempengaruhi pendapat kita, keputusan kita, dan komunikasi serta interaksi kita dengan orang lain. Baik untuk tataran orang dewasa, guru dengan siswanya, dan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Ya, jadi apa itu
self awareness. Dan betul sekali teman-teman yang Anda sampaikan tadi bahwa self awareness itu sangat erat kaitannya dengan kajian psikologis. Dan ketika berbicara tentang pembelajaran sosial emosional, oke, ada seorang lah, saya katakan, ada seorang ahli yang agak beda dengan atau dia punya kajiannya khusus tentang sosial emosional. Anda tahu Piaget? Piaget. Ya? Ya. Piaget, kalau saya panggilnya Piaget. Iya, tahu, Pak. Ya. Kalau dia itu lebih meningkatkan kepada kognitif. Iya, Pak. Oke, dan barangkali Anda sering sebutkan yang ini. Ketika kajian tentang sosial emosional, maka Vygotsky, Vygotsky itu menjadi rujukan utama ketika kita mencoba memahami, mengerti tentang sosial emosional. Ya. Jadi ini untuk semua nanti saran saya, coba Anda nanti melihat untuk setiap topiknya, apakah self awareness, apakah relationship, tanggung jawab, hubungan dan seterusnya. Coba masuk lihat sedikit pendapatnya Vygotsky, dan di sini saya Anda bisa juga lihat di YouTube kalau senang nonton YouTube, walaupun dia berbahasa Inggris tapi gampang sekarang kalau hanya kendala bahasa. Jadi teori social development, ya, teori social development. Saya sarankan untuk Anda lihat. Nah, dan untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, karena ini yang muncul di diskusi Anda, umpamanya ya, bagaimana sih sebenarnya kita menangani atau mengajarkan? Yang paling pertama, mengajarkan tentang self-awareness. Itu barangkali yang tadi, yang banyak ditanyakan. Ya. Jadi, kalau beberapa rujukan mengatakan yang paling pertama itu kalau untuk tataran SD lah ya, ya. Ini ada contoh sini ya. Ini contoh-contoh. Itu biasanya diajarkan dengan pertama dengan kosa-kosa kata yang berkaitan dengan self awareness, yang berkaitan dengan mencoba memberikan contoh sesuatu yang terjadi, kemudian perasaannya apa tentang hal tersebut. Jadi pertama, membantu memahami perasaan. Itu teknik, itu yang paling pertama yang dibutuhkan. Ya, bahwa siswa itu bisa memahami perasaan. Ya. Kemudian mengajarkan kosakata yang berkaitan dengan perasaan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tentang strategi. Tentang strategi. Jadi mengajarkan peserta didik mengenali bentuk-bentuk perasaan lain terhadap suatu situasi. Umpamanya ada temannya mengganggu, ya. Perasaannya muncul kira-kira kalau yang siswa yang muncul apa? Kalau ada teman yang ganggu, ada yang ambil umpamanya penghapusnya atau pulpennya. Jengkel, Pak. Marah, Pak, menangis sih. Marah, ya. Nah, marah adalah bentuk emosi yang pertama. Tapi, disinilah nanti yang poin ketiga, bagaimana mengajarkan mengenali bentuk perasaan lain selain marah ketika umpamanya barangnya diambil. Nah, dari beberapa referensi kelihatan memang bahwa untuk self awareness, menumbuhkan dan mengajarkan self awareness banyak dilakukan dengan bentuk-bentuk dialogis. Jadi percakapan dialogis mulai dari dalam tataran kata, dan sampai dengan mereka begini ya, memahami dan mengenali perasaannya. Apa yang kamu inginkan jika? Apa yang kamu lakukan jika? Jika ada temanmu yang ini, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu percaya, dan seterusnya. Ya, kapan kamu merasa tertekan atau merasa tidak diperhatikan atau merasa kecewa atau merasa cemburu dan seterusnya. Atau apa paling sering begini, apa yang membuat memarah, jengkel, sedih, gembira, ceria dan seterusnya. Ini barangkali yang percakapan dialogis seperti ini,
Oke, percakapan dialogis seperti ini adalah salah satu strategi untuk siswa bisa memahami perasaannya, ya, dan bisa melihat alternatif bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berkomunikasi, berinteraksi untuk hal-hal yang tidak disuka. Contoh ya, yang tidak disuka. Nanu kan tarik-tarik rok umpamanya perempuan. Ada siswa laki-laki umpamanya suka tarik-tarik rambut umpamanya, itu kan kalau di siswa kecil, di siswa kelas rendah itu permasalahan kecil yang begitu, dan kita cenderungnya apa cenderungnya guru ketika ada yang terjadi seperti itu? Umpamanya ada siswa yang melapor, anu Bu, tarik anuta. Apa kecenderungannya guru? Tarik toge. Biasa dimarahin. Kecenderungannya guru umpamanya melabrak, langsung memarahi yang ini. Oke? Apalagi Anda bisa melihat bahwa yang dilakukan guru adalah bukan strategi self awareness. Ya, tapi umpamanya blaming, oke, blaming, atau supaya tidak berlarut-larut ini masalah. Sudah Mi, jangan kok sembarang tongko bicara umpamanya. Ya. Nah, disinilah barangkali nanti teman yang bagian materi self awareness bisa melihat strategi bagaimana untuk siswanya. Nah, bagaimana strategi untuk gurunya? Tadi sudah ada mengaitnya dengan Ki Hajar Dewantara, betul, bahwa tuntunan dan panutan. Oke, mau tidak mau kita mesti menjadi role model. Oke, role model umpamanya begini ya. Ini sedikit saya kasih kata-kata. Jadi kalau umpamanya ada siswa yang berkelahi, ya, ada siswa yang ribut, ada siswa yang nakal. Oke. Jarang kita mencoba memperlihatkan bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita terhadap sesuatu. Jadi kata sederhana umpamanya, kata sederhana, saya apa? Jadi kemudian ditambahkan dengan kata-kata yang berkaitan dengan emosi. Wah, saya gembira ketika saya melihat apa. Kalian hari ini apa gitu. Oke, kemudian ada yang berkali, saya sangat sedih atau saya kecewa. Itu kan sebenarnya pembelajaran secara tuntunan dan panutan ya. Ada yang mencoba mengafirmasi, ini kata afirmasinya yang tadi, oke, umpamanya ada hal yang baik, ada hal yang kurang baik, kemudian guru mencoba mengafirmasinya dengan pernyataan yang mengungkapkan perasaannya. Ada yang sudah sering melakukannya? Saya bangga melihat umpamanya ada anak-anak ya sering terlambat. Hari itu dia tepat waktu. Wah, saya bangga melihat Ilham hari ini bisa bersama kita, oke, pas di jam berapa umpamanya begitu. Ya. Oke. Itu dalam bentuk bagaimana kita mencontohkan bagaimana mengungkapkan perasaan kita. Nah, yang kedua adalah teknik umpamanya strategi ketika umpamanya bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi. Ketika ada umpamanya sesuatu yang kita tulis yang tidak suka, saya tadi ingat gara-gara yang tadi itu yang marah tapi tidak merusak, tanpa merusak. Ya, yang Musagir tadi ya. Jadi beberapa umpamanya ya. Biasanya kalau seperti itu, kalau secara psikologis, teman-teman tadi juga sudah sampaikan bahwa biasanya kalau ada sesuatu yang membuat menjengkelkan, Anda otomatis marah. Oke. Ya, tapi ada jeda sebelum marah yang bisa Anda lakukan sehingga marahnya tidak merusak. Ini beberapa contoh dari sekian banyak contoh umpamanya tentang teknik tarik nafas, ya, seperti apa. Ataupun yang paling sederhana, berhenti sejenak antara kejadian itu dengan respon Anda. Itu secara itu prinsip dasar di psikologis. Jadi ada kadang penting ketika suatu stimulus terjadi supaya kita tidak serta-merta langsung meresponnya dengan dengan emosional. Caranya dengan tidak emosional itu berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak dan seterusnya. Oke. Dan sosial emosional ini memang nanti akan banyak berkaitan dengan kasus-kasus siswa yang memiliki
Bukan memiliki ya. Saya tidak mau kata memiliki, berarti kalau memiliki itu dia bawaan. Siswa yang dalam kondisi sikap perilakunya disruptif atau mengganggu. Ya. Jadi dia bukan sebenarnya dia tidak memiliki, tapi dia dalam kondisi perilakunya itu disruptif atau mengganggu. Oke, macam-macam lah Anda bisa ceritakan di sini. Kalau saya beri kesempatan, tapi saya tidak mau kasih kesempatan karena waktunya terbatas. Oke ya. Oke, baik. Saya pikir itu tidak berpanjang lebar, kecuali ada satu atau dua orang yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya sebenarnya ada pertanyaan Pak terkait dengan terkait ini Pak, terkait pembagian grupnya ini Pak. Kami kan Pak sudah dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri self awareness dan kelompok 2 itu self management dan berikutnya. Nah, masing-masing kelompok itu kan Pak masing-masing memiliki tiga kali pertemuan untuk menjalankan perkuliahan, maksudnya berkontribusi utama untuk menjalankan perkuliahan. Sedangkan yang ini Pak, self awareness, self management dan lain-lain itu Pak kan masuk ke eksplorasi konsep di topik 1 Pak. Jadi pada self management nanti Pak yang rencananya akan dilakukan di pertemuan kelima itu masih di topik 1, sedangkan seharusnya kita sudah di topik 2 Pak. Atau bagaimana? Oke, kita tidak mengikuti LMS, tapi tetap mengikuti alurnya. Jadi di pertemuan pertama itu sebenarnya eksplorasi konsep, materi. Anda yang menjadi tim ahlinya, ya. Nah, di pertemuan kedua dia itu ada ini eksplorasi konsep, ini sudah masuk tergabung di sini sebenarnya ya. Ini 3 di sini, mulai dari diri, kerja kelompok, kolaborasi ya, kolaborasi. Oke, kolaborasi itu sebenarnya pertemuan pertama untuk setiap ini. Karena Anda sudah melakukan itu sebenarnya di sini, ya. Yang kenapa ini? Di pertemuan kedua apa kira-kira kalau di alur Merdeka? Demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman Pak sama. Oke, di sini masuk elaborasi pemahaman. Ya, dengan demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual. Oke. Jadi di sini, dari setelah materi, ini sudah di sini rancangan yang menunjukkan bagaimana Anda dari konsep itu mencoba menunjukkan bagaimana rancangan. Karena saya berpikir kepada RPP-nya ya. Nah, dan yang terakhir adalah ketika umpamanya nanti di ini sebenarnya agak maksa juga sih kalau saya, pendapat saya, minta maaf. Ini agak maksa karena sebenarnya yang untuk pembelajaran seperti emotional learning itu, pertanyaan saya begini, untuk pembelajaran emotional learning itu, apakah dia berdiri menjadi materi untuk peserta didik, atau apakah dia menjadi strategi pelaksanaan pembelajaran tak, ataukah apakah bisa dikombinasikan antara materi dan pelaksanaan pembelajaran tak? Untuk kelima topik itu. Apakah dia masuk menjadi materi yang pertama, atau apakah konsep-konsep dari kelima nanti yang kita pelajari itu terintegrasi ke dalam pengajaran tak, proses mengajar mungkin, atau dikombinasikan. Memang Anda bisa memasukkan materi tentang, umpamanya untuk yang kelompok pertama tentang self awareness di pembelajaran tak.
Izin menjawab, Pak. Bisa? Gimana menurut teman-teman? Tabe, Pak. Kalau menurut saya, itu bisa dijadikan materi sekaligus jadi strategi. Karena terkadang pada saat kita mengajar ada saja kayak tingkahnya peserta didik begitu yang bisa kita bawakan materinya begitu. Misalnya kayak siswanya mengganggu temannya atau ya begitu misalnya siswanya Oke, saya paham. Tapi itu nah pertanyaan saya apakah itu muncul di RPP? Tidak sih Pak, karena biasanya kegiatan begitu Pak. Itu saya katakan tentang konsep RPP ini kalau saya sih terlalu maksa ya, kalau menurut saya, minta maaf, tapi mau diapa karena kita diatur terlalu maksa karena kan yang pembelajaran tentang sosial emosional itu biasanya dia tidak berdiri sendiri tapi melekat, walaupun sebenarnya bisa umpamanya dalam beberapa materi tertentu kita bisa memasukkan materi di situ, tapi pada umumnya ya dia terintegrasi ke dalam proses pembelajaran. Apakah ada yang bisa, apakah ada yang menuliskan, umpamanya di kegiatan inti, ya, menanyakan anak-anak yang mengganggu kenapa dia mengganggu. Ya, Anda tulis di RPP-nya begitu. Saya belum pernah menemukan RPP iya, seperti memang itu. belum pernah ada RPP seperti itu, tidak ada memang, Nak. Jadi ini saya agak ketawa waktu pertama melihat di sini bahwa harus ada di RPP. Oke. Tapi yang mau diapa seperti itu. Oke. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Wahyu tadi, yang paling tidak kalau saya bukan saya sepaham dengan kalian bahwa ini adalah hal yang akan sangat membantu pencapaian akademik siswa Anda jika dia bisa mengelola emosionalnya, sosial emosionalnya dengan baik. Ya. Ini titik poinnya kenapa social emotional learning itu muncul, bahwa academic achievement, pencapaian akademik, orang-orang yang bisa mencapai pencapaian akademik adalah orang-orang yang bisa mengelola dirinya secara sosial, secara emosi dan secara sosial. Itu sebenarnya dari Vygotsky mengatakan itu. Jadi bukan hanya melulu, ini berkaitan juga tentang bukan hanya melulu kita dikutuk dengan angka. Ya. Dan ini tentang ini pemahaman kita tentang ini, strategi kita tentang ini, bagaimana kita melakukannya, itu sebenarnya mewarnai proses guru profesional tampil di depan kelas. Ya. Jadi memang agak lucu juga kalau maunya harus dipaksakan masuk ke RPP. Ya. Tapi kan kan hanya videonya hanya diperlihatkan ya ketika umpamanya yang berkaitan dengan itu. Oke. Jadi kalau aksi nyata di sini, jadi di pertemuan pertama tentang materi, kemudian demonstrasi kolaborasi, tim ahli itu sudah mencoba barangkali memperlihatkan. Nah, konsepnya seperti ini, maka yang bisa kita lakukan, sederhananya seperti itu, yang bisa kita lakukan di dalam kelas kita adalah beberapa alternatif ini. Ya. Oke. Jadi maksud aksi nyatanya barangkali nanti kita akan tinggal menampilkan beberapa RPP untuk kita sama-sama lihat. Ya. 542. Saya tiba di kampus 7.30. Saya tinggal sendiri di kampus. Oke. Dan kalian beruntung, Makassar hujan terus lagi mulai tadi malam. Di Parangtambung sudah ada pohon tumbang. Oke ya. Oke, tapi hari ini saya pikir ya, baik yang mempresentasi, baik yang tim ahli yang menjadi narasumber kita pada hari ini dan yang lain yang menjadi peserta seperti itu, kita sudah mengalami dan mungkin akan mendapatkan
lebih jelas lagi tentang bagaimana sebenarnya tim teaching itu atau menjadi tim ahli untuk menyampaikan materi, jadi bukan presentasi kelompok. Oke ya, saya rasa itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tahu kalian juga lelah, letih, lesuh, lemas, apalagi dan seterusnya. Oke, tapi seperti dikatakan teman, alhamdulillah karena kita sudah ada di kampung sendiri, Pak, di rumah sendiri, di support system kita, jadi agak lebih nyaman, agak lebih rileks. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi penguat calon-calon guru profesional untuk terus berproses. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu sendiri foto-foto lagi? Tidak ada petunjuk bukti fisik kah? Tidak, Cita? Perlu, Pak. Mau di screenshot, Pak. Kebutuhan story, Pak. Silahkan. Iya, silahkan. Saya hanya memfasilitasi apa kebutuhan, apa keperluan, perlu bukti fisik dan seterusnya. Silakan. Siapa yang bertanggung jawab? Kasih ketong ke Aba Bella. Wahyu, Pak. Karena halaman pertama dulu. Siapa Wahyu kah? Ya, baik. Halaman pertama. Baik Pak, di page 1, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Tunggu Pak, di paste dulu Pak. Oh begitu, di paste dulu. Oh, iya. Halaman kedua. Ya, sudah halaman kedua sekarang. Halaman 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya. Sampai terus Erna Jele. Isi ke absen gak? Besok bisa Elma isi Kak. Bangun guys, oke. Ada nih bagi PDH tak? Iya. 0000. Nah, Jele. Kuliah Oh sekolah iya, terus kok. kerjasama yang sangat bagus dia dari kelompok 1. Mungkin maksudnya Bapak mungkin minggu depan tidak ada nih yang bertanya. Tidak ada kerjasama. Mana nyalakan terus kameranya? Cukur baru. Bukan Kasina. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jelek. Isi menambahkan. Saya tutup. Bu Ilma. Devi. Boji, pakai PDH terus. Iya, Pak. Bu Ilma link absen. Ih, Ilma juga pakai PDH terus. kenapa? Link absen ada nggak? Kenapa, Kak? Panas. Ada. Absen. Tunggu dulu di Kak. Bisa aja besok Ilma isi absen. Minta tolong Kasihan dong. Ilma ya kalau kita tidak isi. Keluar. Ada Dadah, Bi mamanya maksud. Kakak Kelvin. Saran dulu ini harus potong Pak, cuma dulu cabut duluan. Halo Kami Dedi. potong, Kak. Bapak botak. Gunanya kalau rambut kayak gini acak-acakan, siswa itu takut. Kayak sih. Baru dia lihat kabur. Ayo Lestari, ada ke acara nikahan dekat rumahmu? Ada. Ayo seding. Nah, bukan masalahnya Ayu Lestari itu sedang karaokean dia itu. Dia coba background karaokean. Tidak lah Kak. Nulfis Kak. Berapa lama bertahan? Ih, bener mukanya. Tinggal 8 orang. Izin mandi. Ling. Full KWC Wahyu, full WC kah? Air